awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis muda. Dia cantik, body yahut, rambut pirang, seorang influencer yang tentunya idaman bapak-bapak komplek. Dia bernama Allison. Allison ini adalah sebenarnya seorang penulis buku di mana hidupnya miskin. Dan saat ini hidupnya berbalik 180 derajat menjadi seorang influencer. Karena ia telah menceritakan kisah hidupnya dalam sebuah buku yang ia buat dan terjual laris. Of hosting a remarkable guest. Karena cerita hidupnya telah banyak menginspirasi banyak orang, jadi hari ini Allison diundang untuk hadir di acara sebuah podcast besar untuk membagikan ceritanya di mana buku itu berjudul Deadly Games. Tentu saja kisah kehidupannya yang tadinya adem ayem seketika menjadi gelap karena ada tragedi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, di mana telah merenggut nyawa temannya dan para wanita lain. And this is where the story really begins. Kisah hidupnya dimulai ketika ia bersama salah satu sahabatnya yang bernama Lauren, yang terpilih menjadi talent di sebuah platform yang merupakan sebuah perusahaan media besar lewat ajang pemilihan, di mana Allison dan Lauren sangat berbahagia pada saat itu. Di sana Allison sempat riset tentang perusahaan itu yang lokasinya di Meksiko, di mana pemiliknya adalah Josephine Estrella yang seorang janda kaya raya yang pernah mendirikan perusahaan itu bersama mantan suaminya yang mau kondo yang bernama Christian Estrella yang saat ini sedang berada di penjara akibat bisnis gelapnya. Tapi saat ini ia sudah dibebaskan karena telah menyelesaikan masa hukumnya. Selain mereka berdua yang terpilih, ada juga wanita lain yang berkebangsaan India, yaitu Maya Kapoor, yang masih saudaraan sama Rahul. Selain bekerja dan kuliah, ia juga merupakan salah satu influencer yang hidupnya saat ini sedang terbebani oleh ayahnya yang sedang sakit-sakitan di rumah sakit. Baginya terpilih menjadi talent di sebuah platform besar, merupakan jalannya untuk mengatasi keuangannya yang saat ini sangat ia butuhkan. Dan dengan terpaksa, ia pun meninggalkan ayahnya untuk sementara waktu untuk mengejar impiannya. Lalu ada Debra yang seorang mahasiswi dan selebgram, di mana ia juga terpilih dan membagikan kebahagiaan ini ke akunnya. Hal ini tentu membuatnya bahagia sepanjang umur hidupnya, karena selangkah lagi ia menjadi orang sukses di jagat maya. Sementara di tempat lain di sebuah villa mewah di Meksiko, di sana Josephine sang bos besar bersama Rebecca, salah satu orang kepercayaannya, ia sedang membahas salah satu talent wanita yang saat ini telah berencana mengundurkan diri dari platform miliknya, di mana Josephine sangat tidak setuju dan ingin Rebecca mengatasinya. Tapi di sana Rebecca telah berbagai cara untuk membujuk wanita yang dikenal bernama Hillary itu, tapi tetap gagal. Hal itu tentu membuat Josephine marah, dan dengan terpaksa ia sendiri yang akan turun tangan mengurusnya. Kemudian Allison, Lauren, Maya, dan Debra tiba di sebuah villa mewah milik Josephine. Di sana mereka disambut oleh para penjaga dan Rebecca. Hello, ladies. Karena sang bos besar sedang sibuk dan ingin merayakan hari pertama mereka di negara ini, jadi Rebecca nyuruh mereka semua untuk menikmati hari dengan jalan-jalan keliling kota, ditemani oleh si Alex, komandan penjaga. Setelah puas bersenang-senang, mereka semua pun kembali ke villa mewah, di mana mereka bertemu kembali dengan Rebecca yang akan mengantarkan mereka semua untuk menemui sang bos besar, yaitu Josephine. Lalu ketika bertemu dengan Josephine, dengan senang hati Josephine menyambutnya dengan ramah. Di sana ia mengatakan kalau mereka semua adalah wanita-wanita yang terpilih dan terbaik dari sekian banyak wanita yang telah melamar di perusahaan ini. Dan Rebecca pun melanjutkan bahwa seiring pengikut akun media sosial mereka bertambah banyak, selain cantik mereka juga berpendidikan. Untuk itu dengan bergabungnya mereka ke perusahaan ini, maka potensi yang ada di dalam diri mereka masing-masing akan terbantu, yang tentu saja akan menjanjikan di masa depan. Lalu tanpa diduga, ternyata Josephine ini punya data-data mereka, di mana ia tahu berapa penghasilan mereka dari akun mereka masing-masing. Walaupun itu terdengar sangat aneh, tapi bukan hanya itu saja. Josephine juga tahu seluk-beluk kehidupan mereka semua. Dari Allison dan Lauren yang sedang memulai bisnis, dan Maya yang sedang merawat ayahnya yang sedang sakit-sakitan. Utilize our subscribers to whore us out. Tapi di sini Debra seperti menaruh curiga atas niatan Josephine yang ingin memanfaatkan dirinya untuk dijadikan wanita penghibur, yang tentu saja hal itu bisa ia lakukan sendiri tanpa bantuan dari platform yang mereka miliki. Dengan begitu ia akan dapat menghasilkan uang yang besar tanpa membayar sebagian penghasilannya kepada Josephine.
Tapi hal itu dibantah oleh Josephine karena platform mereka hanya untuk sekedar menghibur dan tentu saja dalam skala yang lebih luas. Tapi Debra tetap saja beranggapan bahwa itu sama aja menjual diri. Tanpa menghiraukan perkataan Debra, dengan kerjasama ini, untuk penandatanganan kontrak saja Josephine berani bayar mahal. Ia akan membayar dengan sejumlah uang yang sangat besar, yaitu sebesar $50.000. Yang tentu saja dengan uang sebesar itu bukanlah main-main, dan hal itu menampik tuduhan Debra bahwa Josephine punya niat yang tidak baik seperti apa yang dibayangkan oleh Debra. Tapi apapun penjelasannya, Debra tetap tidak menyetujuinya dan memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, Josephine memberikan sejumlah uang kepadanya, dan Josephine mengatakan kalau tidak ada tempat bagi orang yang tidak percaya dengannya, dan Debra boleh mengambil uangnya dan pergi. Easiest money I've ever made. Lalu setelah Debra pergi, di sana Josephine melanjutkan bahwa mereka bertiga akan bersenang-senang tapi tetap menghasilkan pundi-pundi uang. Ia akan mengadakan suatu kompetisi, di mana hanya ada satu orang yang menjadi pemenangnya. Siapa yang paling banyak mendapatkan pelanggan, dialah pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah uang yang sangat besar. Sementara di luar sana, Debra yang telah memutuskan untuk kembali pulang, di sana ia sempat update statusnya, di mana saat itu ia tiba-tiba terusik dengan keadaan sekitar, yang membuatnya curiga yang sepertinya ada orang yang mengawasinya, sehingga ia pun penasaran dan mencarinya, tapi hal tak terduga pun terjadi. Kemudian tak berapa lama Christian menyambangi villa yang diberi nama Villa Paraiso, di mana setelah keluar dari jeruji besi, ia langsung ingin bertemu dengan Josephine, mantan istrinya itu. Yang tentu saja villa ini mempunyai penjagaan yang ketat, di mana ia harus diperiksa oleh komandan penjaga. Lalu setelah bertemu dengan Josephine, ia pun disambut hangat olehnya, di mana Christian mengenang kamar ini masih sama seperti ketika ia masih menjadi suaminya. Tapi kedatangannya bukan hanya karena itu, melainkan Christian ingin meminta haknya di mana ia mengklaim perusahaan yang saat ini sudah besar, sebagian masih menjadi bagian miliknya. Tapi di sini Josephine menolaknya, karena perusahaan yang mereka dirikan yang telah menjadi besar ini karena sepenuhnya hasil kerja keras dari Josephine sendiri. Christian tidak ada andil sedikit pun atas perusahaan ini. Kerjanya cuma buang-buang duit, mabuk-mabukan, dan main perempuan. Mendengar itu, Christian pun emosi tak terima dengan perkataan mantan istrinya itu. Tapi walaupun begitu, Josephine tetap menawarkan seberapa banyak uang yang mantan suaminya minta, yang tentu saja Christian meminta dalam jumlah yang sangat besar, yang cukup untuk bisa kawin lagi dan bersenang-senang. Dan karena mereka belum sepakat dengan nilai jumlah uangnya, jadi di sini Josephine membiarkan Christian tinggal di villa ini, sampai ada kata kesepakatan. Lalu Allison, Lauren, dan Maya, hari ini mereka menikmati waktu di villa ini, di mana dari atas balkon Josephine akhirnya puas hati karena berhasil menggait para cewek-cewek cantik itu, yang dimana villa ini merupakan villa pribadinya yang lokasinya jauh dari kota. Di waktu yang bersamaan, salah satu penjaga si Eddie yang sedang berjaga sendirian, di sana tiba-tiba ia tidak menyangka bahwa maut telah menghampirinya, di mana ada keberadaan seseorang yang entah itu siapa saya tidak tahu. Entah itu perbuatan siapa, tapi yang jelas di villa ini kematian sudah merenggut 2 nyawa oleh seseorang yang masih misteri yang tanpa disadari oleh Allison, Lauren, dan Maya. Lalu di ruangannya Josephine, di sana ia terus mengawasi pergerakan Allison, Lauren, dan Maya melalui CCTV, di mana Rebecca datang untuk memberikan informasi bahwa 5 hari lagi ada kloter para wanita baru yang akan datang yang punya potensi untuk memajukan perusahaannya. Lalu tak lama kemudian, waktu sudah menunjukkan makan malam, di mana Allison, Lauren, dan Maya disuguhkan banyak makanan yang sangat lezat, ya seperti tempura, cumi asam, sampai seblak. Di sini mereka benar-benar dimanjakan bagaikan tamu istimewa. Di saat makan, tak lama mereka ditemui oleh Josephine, di mana ia mengatakan kalau kompetisi akan segera dimulai. Dan di momen itu, mereka diharuskan mendapatkan banyak pengikut melalui situs milik Josephine. Dan tentu saja pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang sebesar $1 juta. Dan tak lama mereka bertiga pun melakukan pekerjaan yang mana mereka tampil di platform milik Josephine dengan tampilan yang menggoda, dan tentu saja hal itu menarik bagi kaum pria. Sementara di tempat lain, Josephine yang sedang gabut di ruangannya, ia dihampiri oleh Christian yang ingin menagih haknya di perusahaan yang dikelola oleh mantan istrinya itu. Tapi di sini Josephine malah pengen ngajakin gelut, ingin mengenang kebersamaan mereka. Tapi hal itu ditolak, dan di waktu yang bersamaan ada Rebecca yang tiba-tiba datang,
sehingga hal itu pun tidak terjadi. Lalu singkat cerita di esok harinya bersama para pengawal, Christian dibawa pergi dengan mobil yang di dalamnya sudah ada keberadaan Josephine. Yang kepergiannya itu entah kemana saya dan Christian sendiri nggak tahu. So where are we going? Di sana di dalam mobil, Christian pun penasaran dan menanyakan hendak kemana mereka akan membawanya pergi. Tapi tanpa sepatah kata pun, Josephine hanya memberikan sebuah koper yang di dalamnya sudah terisi dengan banyak uang. Melihat itu bukannya bersyukur, Christian malah menolaknya. Dan ia merasa hal itu adalah penghinaan bagi dirinya. Karena uang yang di koper itu hanya sebagian kecil yang harusnya ia dapatkan. Tapi bagi Josephine uang itu sudah lebih dari cukup, sebagai bagian yang diminta oleh Christian. Mendengar itu Christian pun tidak terima. Karena pada dasarnya dialah yang awalnya dahulu berjuang membangun perusahaan ini. Dan ia ingin meminta setengahnya. Hingga pada akhirnya Christian pun emosi dan ingin melukai Josephine. Tapi di sana Josephine tidak tinggal diam. Ia pun langsung mengambil sebilah pisau dan melukai Christian tepat di bagian dadanya. Melihat itu Alex langsung menghentikan mobil dan langsung mengeluarkan Christian dari dalam sana. Ia pun tak segan-segan menghajar Christian sampai tak sadarkan diri. Dan tak sampai di situ, Alex memasukkan kembali Christian ke dalam mobil dan pengawal lain mulai mengguyur bahan bakar ke seluruh bagian mobil. Dan tak lama dengan perasaan kesal Josephine membakar mobil itu tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. That's what happens to motherfuckers. Sementara Josephine sudah kembali ke villa dan para ciwi-ciwi sedang bahagia menikmati pantai tanpa ada satupun orang yang tahu. Di malam harinya teror pun kembali muncul di mana salah satu penjaga yang sedang bertugas seketika tak bernyawa karena didor timah panas tepat di belakang kepalanya. Alex! Sementara di tempat lain, Alex pun akhirnya mengetahui si Eddie telah tewas, di mana ia pun ingin menyelidiki hal ini, tapi langkahnya terhenti karena si pelaku yang masih misterius itu datang tepat di hadapannya. Dan seketika Alex pun tewas dan di sana tanpa diduga, Allison tidak sengaja sepertinya mendengar sesuatu. Ada hal yang telah terjadi, sehingga ia pun penasaran dan menghampiri asal suara itu. Tapi di sana Allison tiba-tiba terkejut ketika tiba di sebuah ruangan yang mana ada keberadaan para pengawal yang sudah tergeletak tak bernyawa. Di sana ia pun menangis dan tak menyangka hal itu terjadi. Dan ia pun langsung segera pergi dengan membawa serta senjata milik Alex dan secepat mungkin menemui Maya. Melihat keadaan Allison yang sedang panik, Maya pun terkejut dan mempertanyakan apa yang telah terjadi. Allison pun mengatakan kalau para penjaga telah tewas, yang entah oleh siapa ia sendiri tidak tahu. Dan saat ini yang ada dalam pikirannya mereka harus segera pergi dari sana. Tapi sebelum itu, Allison harus mencari Loren dan meminta Maya untuk waspada atas kemungkinan yang akan terjadi. We don't have time. So what happens now? Lalu di tempat lain di pinggir pantai, Josephine yang sedang menikmati udara malam, ia dihampiri oleh Rebecca, di mana ia mempertanyakan kenapa Josephine menghilangkan nyawa Christian. Di sana Josephine mengatakan kalau ia dulu tumbuh dengan kehidupan dari orang tua yang miskin, dan mulai dari situ beban selalu berada di pundaknya. Dan di saat dewasa, ia sudah kenyang dengan namanya kehidupan yang keras, berbagai penghinaan dan satu-satunya cahaya yang menjadi pelita hidupnya adalah Christian. Tapi hal itu menurutnya telah salah, dan saat ini yang ia butuhkan hanya tekad yang kuat untuk menjadi orang yang sukses. I am a lioness and I determine what happens to me. Tapi apa yang dikatakan Josephine itu, Rebecca tidak menghiraukannya. Akibat dari ambisi dan sikap semena-menanya itu, salah satu wanita juga telah menjadi korban kebiadabannya Josephine, yaitu si Hillary. Yang mana diam-diam ternyata Rebecca menyukainya, dan ia melihat sendiri kematian Hillary yang dilakukan oleh Alex atas suruhan Josephine. Dari sana Rebecca pun tidak tinggal diam, dan ia berencana akan membalaskan dendam kepada Josephine. Di mana tanpa banyak bicara lagi, Rebecca pun tanpa segan menghilangkan nyawa Josephine. Right. Tapi kejadian itu tanpa disengaja disaksikan oleh Loren, yang mana ia sempat dibuat terkejut dengan pemandangan yang baru pertama kali ia lihat. Dari sana ia sempat ingin melarikan diri, tapi keberadaannya keburu diketahui oleh Rebecca. Di sana Loren memohon kepada Rebecca untuk melepaskannya. Ia mengatakan akan berjanji kejadian ini ia akan tutup mulut dan tidak seorang pun yang akan tahu. Tapi mendengar itu Rebecca tidak menghiraukannya.
Ia mengatakan apa yang selalu diimpikan saat ini sedikit lagi akan tercapai, yaitu menjadi orang kaya. Dan dengan kesaksian Loren, tentu saja hal itu akan menjadi batu sandungan baginya. Dan You just know too much. I'm sorry. lalu selangkah lagi menjadi orang kaya raya, di sana Rebecca kembali ke ruangannya Josephine, di mana ia membawa salah satu bola matanya Josephine untuk mengakses keuangannya yang bernilai fantastis. Dan setelah ia mencoba mengaksesnya, ternyata berhasil. Akhirnya ia menjadi orang kaya, walaupun dengan pertumpahan darah. Di tempat lain, Maya yang sedang mencari keberadaan Allison, ia tidak sengaja masuk ke ruangannya Josephine, di mana ketika melihat Rebecca, ia pun berlari pergi dari sana. Melihat itu, Rebecca pun mengejarnya karena tidak ingin ada saksi atas kejahatannya di villa mewah ini. Dan pada akhirnya Maya pun menjadi korban berikutnya. Lalu di tempat lain, Allison terus mencari keberadaan si Loren di sekitar bibir pantai, yang mana di sana ia langsung terkejut ketika mendapati sahabatnya itu sudah tak bernyawa. Ia pun langsung menangisi Loren dan menyesali bahwa ia terlambat untuk menemuinya. Kemudian tak lama Allison pun kembali ke kamarnya Maya, di mana ia menemukan senjata yang sebelumnya ia berikan kepada Maya. Ia pun mengambilnya dan ingin menuntut balas dendam kepada Rebecca yang telah membinasakan Loren. Tapi di sana langkahnya sempat terhenti ketika ada suara Rebecca yang mana melalui CCTV ia mengatakan bahwa ia telah membinasakan orang-orang yang ada di villa mewah ini dan Allison akan menjadi korban berikutnya. Tapi hal itu Allison tidak peduli. Yang ia tahu Rebecca telah melenyapkan nyawa Loren dan dengan penuh rasa dendam Allison akan menuntut balas dendam. Lalu tak lama satu sama lain mereka pun saling mencari dan memburu untuk saling menjatuhkan, di mana di satu momen Allison berhasil menjatuhkan senjata yang dipegang oleh Rebecca. Dengan penuh kesal, Allison pun berniat untuk mengeksekusi Rebecca. Tapi karena Allison terbiasa pegang lipstik, bedak, dan pensil alis, di sana ia malah tidak bisa menggunakan senjata yang dipegangnya, sehingga hal itu menjadi kesempatan Rebecca untuk merebut senjatanya. Melihat ketidakberdayaan Allison, di sana Rebecca langsung saja ingin mengeksekusinya. Tapi di sana Allison tidak putus asa, dan ia pun sedikit mengumpulkan keberaniannya dengan mendorong tubuh Rebecca ke dalam kolam renang. Tapi hal itu malah membuatnya celaka, di mana Rebecca hampir saja membuatnya kehilangan nyawanya. Dan dengan susah payah, Allison pun mencoba berusaha untuk melawan. Namun perlawanannya itu tidak sampai Rebecca semaput. Di sana dengan keadaan yang sudah lemah, Allison sudah tidak berdaya lagi. Sehingga hal itu sekali lagi menjadi kesempatan Rebecca untuk menghilangkan nyawa Allison. Tapi beruntungnya ada Maya di sana yang ternyata masih hidup. Melihat itu Allison tidak tinggal diam. Akhirnya ia pun bisa membalaskan dendamnya kepada Rebecca yang sudah menghilangkan nyawa sahabatnya. Dan setelah semua telah usai, pada akhirnya Allison dan Maya menjadi orang kaya berkat uangnya Josephine yang ada di brankas. Sampai berita ini diturunkan, pihak berwajib masih berasumsi bahwa kejadian ini akibat ulah dari Christian yang berulah karena baru saja keluar dari jeruji besi. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai dan Josephine sendiri akhirnya hancur oleh ambisinya sendiri. Oke, segitu dulu. Terima kasih yang sudah menonton usaha kami. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Semoga kalian, saya, dan kita semua masuk surga. Amin. Segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dikit aja tenang bro, kita tahu atur cara. Nggak usah baper, cuma mau cerita film jadi hidup di tiap kata. Main bertiga aja, yuk seru-seruan. Kupas alur cerita dari awal sampai tamat. Biar gak penasaran, kita kasih jalan. Main bertiga aja, santai tapi mantap. Santai tapi mantap. Santai tapi mantap. Jangan lupa komentar kalau seru, share ke teman yang suka layar. Main bertiga aja, tempatnya cerita. Film apa lagi nih? Tulis di bawah ya.